Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Episode kali ini kita melanjutkan babakan iman yang keempat. Kita ketahui bersama selama ini kita mengimani bahwa rukun iman itu ada 6. Jadi seolah-olah rukun iman ini dipelajari ketika sudah mempelajari rukun Islam. Jadi rukun Islam dulu baru belajar rukun iman. Selama ini kita terbalik di dalam akidah kita. Jadi sebelum Islam itu sebenarnya iman dulu. Setelah beriman kepada Allah barulah Islam. Secara kafah Islam, apapun yang kita kerjakan semuanya selamat. Ibadah yang kita kerjakan selamat. Sholat yang kita kerjakan selamat di sisi Allah. Bila sudah iman, bila belum ada iman di hati kita seperti selama ini, apakah kita bisa berislam di sisi Allah? Yang ternyata selama ini kita hanya iman kepada hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini mentuhani seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan. Jadi seluruh syariat-syariat itu tidak akan pernah selamat di sisi Allah, akan tersesat menuju ke alam yang fana. Yakni apa? Pengakuan diri manusianya lah yang bisa bersyariat. Tidak akan selamat, tidak akan disebut Islam di sisi Allah ketika belum ada iman di hati kita. Jadi selama ini rukun iman di sisi manusia, di sisi agama Islam, di sisi mayoritas manusia kita selama ini ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama iman kepada Allah. Selama ini seolah-olah saja kita beriman kepada Allah, tapi kenyataannya di dalam hati kita selama ini beriman kepada iblis dan setan. Kita beriman kepada hawa nafsu kita lah yang mentuhani di dalam hati kita ketimbang mempertuhankan Allah. Jadi bila iman kepada Allah saja sudah salah, maka iman yang lain pasti salah semua. Apalagi rukun Islamnya, hati tidak akan selamat sampai kepada alam lillah. Selama ini hati kita hanya kembali pulang ke alam yang fana, ke alam kehancuran, yakni ke alam linafsi. Pengakuan diri manusia kita lah yang bisa berbuat
jadi tidak akan selamat sampai kepada lillahi ta'ala, karena iman kepada Allah saja sudah salah. Iman kita kepada Allah selama ini hanyalah iman kepada nama, tidak tahu siapa yang mana Tuhan yang bernama Allah itu. Karena kita tidak beriman kepada Allah, karena di dalam hati kita yang berkuasa bukan Allah, akan tetapi diri kitalah yang berkuasa menjadi Tuhan, menjadi rajanya hati, maka itu bukan iman, tapi kemaksiatan, tapi persekutuan, tapi kekufuran kepada Allah. Bila hati kita kufur, apakah kita bisa menjalankan rukun Islam? Syahadat saja tak bisa, karena kita tidak beriman kepada Allah, melainkan beriman kepada hawa nafsu kita sendiri. Pasti syahadatnya ya tersesat. Syahadatnya, persaksiannya di dalam hatinya yang ada hanya diriku hamba, yang ada hanya Abdul Halim, yang ada hanya makhluknya, Allahnya gaib, Allahnya tiada. Nah, jadi syahadat kita selama ini hanyalah bisa menyaksikan bahwa diri kitalah yang ngapa-ngapain di dunia ini. Kita tidak bisa menyaksikan Allah lah yang ngapa-ngapain di dunia ini, yang mencipta, yang menguasai seluruh makhluknya. Kita hanya menyaksikan diri kitalah yang berkuasa atas diri kita sendiri selama ini, karena Allahnya gaib, karena Allahnya tiada, karena kita belum bertuhankan Allah. Inilah iman yang selama ini kita ikuti. Iman yang mana itu sejatinya bukan iman, tapi kemaksiatan, tapi kekufuran, tapi keateisan hati kepada Allah. Seolah-olah saja beriman, tapi hakikatnya di dalam hati kita yang ada siapa? Yang ada kan diri kita. Jadi iman kepada Allahnya saja prakteknya kita salah selama ini. Jadi yang kami bahas saat ini adalah iman. Bagaimana cara beriman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu bukan untuk orang-orang yang beragama Islam secara syariat saja. Tapi iman kepada Allah ini diperuntukkan kepada agama-agama selain Islam juga. Agama Nasrani, agama Yahudi, agama Katolik, agama Sabi'in, agama Majusi, dan seluruh makhluk dan seluruh manusia diperuntukkan kepada seluruh manusialah iman kepada Allah itu. Yakni karena apa? Karena manusia seluruhnya itu hakikatnya hamba Allah. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan Tuhan yang lain. Jadi seluruh manusia apapun dan siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun alirannya, diciptakan oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang Esa. Siapa Tuhan yang Esa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi, mencukupi seluruh ciptaan-ciptaannya.
Jadi manusia yang hidup selama ini sejak Nabi Adam dan seluruh makhluk-makhluk yang hidup selama ini dihidupi sampai pada saat ini, sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, semuanya dihidupi oleh hidupnya Allah. Itulah hidup yang kekal. Tidak ada hidup yang tidak kekal. Hidup ya tetap hidup, mati ya tetap mati. Manusianya lah yang mati, Allahnya tetap hidup. Meskipun Nabi Adam dulu hidup, setelah Nabi Adam dimatikan, Allah menghidupi anak cucunya sampai saat ini. Allah hidup terus. Jadi hakikatnya hidup itulah Allah. Sementara iman kita selama ini masih ngaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidupnya manusia, maka itu bukan beriman namanya, akan tetapi kufur akan nikmat hidupnya Allah, kufur akan kewujudan Allah, kufur akan kehidupan Allah, kufur akan kekuasaan Allah, kufur akan kehendak dan daya upaya Allah terhadap diri manusia kita selama ini. Seolah-olah yang jadi Tuhan itu adalah diri kita sendiri daripada Allah. Jadi iman kepada Allah ini diperuntukkan untuk seluruh manusia. Jadi rukun iman bagi seluruh manusia, rukun iman bagi seluruh agama, rukun iman bagi seluruh aliran-aliran yang ada di dunia ini, yang kesemuanya dihidupi oleh hidup yang ahad. Maka untuk rukun imannya bagi seluruh makhluk, seluruh manusia hanya ada tiga. Hanya ada tiga persyaratan di dalam rukun iman untuk seluruh manusia. Bila di dalam agama Islam rukun iman itu ada 6. Tapi kesemuanya itu masih di dalam angan-angannya. Jadi siapapun Anda, apapun agama Anda, dan apapun aliran Anda, rukun Islam, rukun iman, rukun supaya kita bisa kembali ke pangkuan ilahi, rukun iman supaya kita kembali dengan husnul khotimah, selamat kepada Tuhan pencipta diri kita, hanya ada 3 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di episode yang akan datang saya sebutkan surat dan ayatnya. Yang mana sih rukun Islam itu ada 3 bagi seluruh manusia, bagi seluruh agama apapun, bagi seluruh aliran apapun, sudah diberi petunjuk oleh Allah. Bila engkau ingin selamat, siapapun kamu, apapun nama-nama agamamu, apapun aliranmu, bila engkau berpegang teguh pada 3 pilar pokok iman ini, iman kepada Allah, maka kamu akan selamat. Jadi 3 pilar iman ini kita bahas dan kita kaji di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu berada di dalam jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala, karena di alam dunia inilah hakikatnya wat siratal mustaqim itu. Bila kita tidak ada iman, bila kita tidak Islam di hati kita, maka selalu akan tersesat dan terjatuh ke lembah jahanam ketika melewati wat
what siratal mustaqim itu? Apakah what siratal mustaqim itu? Segala aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sejak akil balik sampai setua ini hingga ajal menjemput, itulah yang dimaksud what siratal mustaqim. Selama hati belum beriman, selama hati belum Islam kepada Allah, maka kita pasti jatuh ke lembah neraka jahanam, ke lembah iblis dan setan, yakni pengakuan demi pengakuan diri yang menjadi Tuhan daripada Allah yang mentuhani diri kita selama ini. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.